Jalan tol ternyata idenya kakek Tora Sudiro. Rutinitas mudik warga Indonesia setiap musim lebaran jauh lebih cepat dan lancar lewat kehadiran jalan tol. Jalan tol memungkinkan jarak puluhan hingga ratusan kilometer bisa ditempuh lebih cepat. Tak seperti kondisi puluhan tahun silam saat jalan tol belum populer di Indonesia. Atas dasar ini, pemudik harus berterima kasih kepada orang ini yang telah mencetuskan ide pembuatan jalan tol di Indonesia, yakni Raden Sodiro Harjodisastro. Dan siapa yang menyangka kalau dia adalah kakek dari aktor Tora Sudiro? Saat itu Sodiro merupakan wali kota Jakarta tahun 1950-an. Kala itu, ia dibuat pusing karena Jakarta sudah begitu padat. Badan Pusat Statistik 1955 mencatat ada 1,5 juta penduduk di Jakarta. Masalahnya, keberadaan penduduk tak semua memberikan dampak positif. Ada pula yang membebani pemerintah sehingga membuat anggaran pendapatan daerah tertekan. Singkatnya, pemerintah Provinsi Jakarta kesulitan mencari uang, sementara pengeluaran terus terjadi dan membengkak. Apalagi pada saat bersamaan pemerintah juga sedang gencar membangun banyak proyek baru. Sebagai cara menambah keran pemasukan, Sudiro mengusulkan ide jalan berbayar. Konsepnya sederhana, yakni siapa melintasi jalan, maka harus membayar biaya sebelum masuk. Lokasi penerapan bakal berada di jalan yang sedang dibangun pemerintah dari Semanggi hingga Istana Negara. Sudiro percaya langkah ini bisa menaikkan pendapatan pemerintah. Pasalnya, ketika dirinya ke Amerika Serikat, jalan tol menjadi solusi mendongkrak pendapatan pemerintah di samping bisa membuat pengguna bahagia karena jarak tempuh lebih cepat. Maka saat tiba di Indonesia, dia ingin jalan tol hadir pula di Jakarta. Sayang, ide itu gagal terwujud. Banyak anggota DPRD Jakarta menyebut ide jalan berbayar memberatkan masyarakat dan tidak efektif. Ada pula yang menyebut kalau ide tersebut seperti membangkitkan memori masa penjajahan silam. Sebagai wawasan, pada masa penjajahan, jalan berbayar pernah diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada para pedagang Cina. Mereka harus membayar sekian sen untuk bisa melintasi jalan. Dari sini timbul konfrontasi antara warga Tionghoa dan pemerintah. Dengan argumen sejarah, para penentang menganggap jika jalan tol tetap terwujud, maka sama saja memeras rakyat dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Pada akhirnya, mimpi jalan tol pertama dari otak Sudiro gagal terwujud. Sudiro pun terpaksa harus mencari cara lain menambah pemasukan. Meski begitu, ide Sudiro itu baru terasa benar 2 dekade kemudian. Pada 1973, Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan era Presiden Soeharto, Sutami, mengikuti ide Sudiro. Kala itu, Jakarta semakin padat. Tercatat ada 4,5 juta penduduk dan 540 ribu diantaranya memiliki kendaraan pribadi. Dari sekian banyak kota, Bogor yang terpilih karena terdapat banyak aktivitas warga dan industri dari Bogor ke Jakarta dan sebaliknya. Maka supaya mengurangi kepadatan dan menambah anggaran pemerintah, berdirilah jalan tol pertama di Indonesia, yakni Tol Jagorawi Jakarta-Bogor-Ciawi. Proyek tersebut sepanjang 59 km dan memakan anggaran 2 miliar rupiah. Kini berkat ide usang Sudiro tahun 1950-an, siapa sangka jalan tol menjadi salah satu proyek infrastruktur yang jadi andalan pemudik agar bisa lebih cepat dan lancar sampai tujuan.